kalau misalkan dalam proses coaching itu sendiri sebenarnya penting nggak sih coach emotional intelligence ini coach atau kecerdasan emosi coach? Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan aku Vika di Coaching for Business. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas nih tentang EI nih, atau Emotional Intelligence atau kecerdasan emosi. Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Adit. Halo Coach. Halo, ya. Apa kabar nih Coach? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya Coach ya? Sehat. Oke. Coach, aku mau tanya nih Coach. Kalau dalam coaching itu sendiri, ini sebentar nih Coach, sebelum mengarah ke pertanyaan, aku mungkin mau intro dulu nih ya Coach ya. Kan kalau misalkan emotional intelligence atau kecerdasan emosi ini kan banyak nih ya Coach ya, keterampilannya ataupun kemampuannya seperti kemampuan mendengarkan, empati dan lain sebagainya itu Coach. Nah, kalau misalkan dalam proses coaching itu sendiri sebenarnya penting nggak sih Coach emotional intelligence ini Coach atau kecerdasan emosi Coach? Oke. Tadi kan kecerdasan emosi ya. Iya, betul. Banyak sih memang ininya ya, elemen-elemennya ya kalau kecerdasan emosi itu. Kalau saya sih membagi menjadi dua hal, menjadi dua bagian gitu ya. Yang pertama terkait dengan intrapersonal skill kalau saya bilang intrapersonal skill, atau kemampuan dia dalam memahami, mengelola, mengendalikan dan memanfaatkan diri sendiri ya, emosi dan diri sendirinya gitu, terkait dengan dirinya gitu ya. Mengenal emosinya, emosi dirinya, bagaimana dia mengelolanya dan bagaimana dia bisa memanfaatkannya gitu ya. Kalau yang kedua adalah interpersonal skill ya. Jadi bagaimana dia kemampuan untuk mengenal, memahami dan mengelola dan bahkan menggunakan ya emosi orang lain gitu ya. Bisa dimanfaatkan dong bisa, gitu ya. Tentu untuk kepentingan dia ya. Untuk kepentingan orang tersebut gitu, bukan kepentingannya si coachnya gitu ya coach ya. Gitu. Jadi ya coach itu emotional intelligence itu penting buat seorang coach gitu ya, agar bisa melakukan coaching dengan baik gitu ya. Karena juga di coaching ICF itu kan kompetensinya banyak sekali sebetulnya berkaitan dengan kecerdasan emosi gitu ya kan. Apa coba sebutin aja. Jadi kalau coaching mindset aja gitu ya. Tadi saya random aja nih ngomong. Coaching mindset itu kompetensi nomor 2. Itu juga berkaitan dengan kecerdasan emosi. Bagaimana dia bisa open minded gitu ya coach ya. Ya kan, bagaimana dia bisa fleksibel, curious, gitu kan, client centered. Nah, itu kan itu adalah sebetulnya basic dari kecerdasan emosi juga itu. Iya, betul. Ya, dibutuhkan kecerdasan emosi di situ. Gitu ya. Lalu kompetensi nomor 4 ya terkait dengan membangun trust dan safety. Udah jelas itu ya. Pasti bagaimana harus. Dia bisa membangun trust itu pasti interpersonal skill sangat penting gitu ya. Kemampuan dia dan berempati di situ, bagaimana dia bisa menunjukkan concern-nya, menunjukkan support, kemudian melakukan acknowledgement gitu ya. Yang membuat dia si klien itu merasa nyaman dan aman. Nah, pada intinya kan gitu ya. Tentu itu butuh kecerdasan interpersonal skill. Yang mana itu juga EI juga gitu kan. Iya, betul. Ya. Kemudian bagaimana dia active listening. Nah, itu adalah kompetensi nomor 6 ya. Active listening. Kemampuan mendengarkan dengan baik. Bagaimana si coach ini bisa mendengar apa yang dikatakan klien dan apa yang tidak dikatakan. Gitu ya. Jadi dia mendengar kata-katanya, tapi dia juga mendengar bahasa tubuhnya klien itu seperti apa ketika menyampaikan. Itu kan juga butuh kecerdasan emosi. Iya, betul. Bagaimana dia bisa mensummarikan, paraphrasingkan, kemudian bagaimana dia bisa merasakan energi atau emosinya klien. Nah, itu kecerdasan emosi banget gitu. Pastinya. Itu suatu suatu ilmu yang baru buat aku sih coach gitu. Gitu ya. Oke. Jadi si coach itu bukan hanya dengerin kata-katanya klien, tapi dia juga harus betul-betul memahami klien secara utuh. Dari bahasa tubuhnya gitu ya, dari ekspresi wajahnya, backgroundnya dia, latar belakangnya dia dalam saat itu ya, yang berkaitan dengan coaching tentunya gitu ya. Itu semua harus dia bisa kelola dan bisa dia manfaatkan untuk mengcoaching klien dengan baik. Dan bisa diterjemahkan gitu ya coach ya. Betul. Oke. Ya, gitu. Jadi gak sekedar nanya-nanya doang gitu ya. betul. Nanya doang mungkin interview ya atau interogasi. Semua mah bisa berarti ya coach ya kalau misalkan cuma tanya-tanya doang. Ya kan? Oke. Ya, juga jawabannya bukan untuk kepentingan si coach kan jawabannya. Kepentingannya jawabannya itu untuk
kepentingan si klien sendiri gitu ya, agar klien mendapatkan suatu awareness gitu ya. Solusi dari diri sendiri gitu ya coach ya. Gitu. Oke. Ya. Jadi kompetensi tadi mendengarkan ya. Nah, yang kompetensi nomor 5 presence ya, coaching presence. Itu apa lagi? Apa tuh coach? Coaching presence itu bagaimana si coachnya tuh mengelola dirinya agar dia total bisa hadir utuh total di situ kepada klien. Berarti itu intrapersonal skill. Iya, betul. Ya, intrapersonal skill sangat penting di situ ya. Sehingga dia bisa mengendalikan emosinya. Dari mulai ketika dia persiapan sebelum coaching, bagaimana dia bisa mengelola emosinya supaya siap, gitu ya. Kan bisa jadi nih, dia sebelum sesi coaching itu dia mungkin menghadapi masalah lah, ada Iya, apa. betul. Tapi begitu dia udah menghadapi klien, dia harus positif kan. Harus mau nggak mau siap. ya coach ya. Iya, Gitu. betul. Terus selama sesi coaching, selama sesi coaching juga gitu, ya kan, jangan sampai dia si coachnya itu apa ya, jadi bengong gitu ya. Apa tuh bahasanya kok jadi bengong? Badannya di sini pikirannya kemana-mana. Iya, betul. Ya. Tadi ngomong apa ya? Oh iya, gitu. iya. Jadi kayak orang hang gitu ya. Iya, betul. Kayak orang nggak fokus. Nah, gitu. Nggak kurang berempati, kurang khusyuk. Iya kan? Jadi itu juga pasti akan mengganggu coaching ya. Iya. Sisi coachingnya terganggu, itu berarti juga si coach ini AI-nya kurang. AI-nya kurang. Jadi kemampuan dia bisa presence itu ya. Ketika itu, atau pada saat sesi coaching, bagaimana si coachnya bisa mengelola emosinya juga nih gitu ya. Ya kita menghadapi klien yang berbeda-beda karakter ya gitu. Mungkin dia katanya nyebelin gitu kan. Mungkin gitu ya. Bagaimana si coachnya ini bisa mengelola emosinya. Aduh, di klien ini kok kayaknya nggak dong banget sih gitu. Coach, aku kepo nih coach. Gitu. Kalau misalkan dari pengalaman coach Adit sendiri nih coach, mungkin ada kesan yang nggak terlupakan nggak nih coach selama sesi coaching nih coach? Kan coach Adit kan udah banyak banget nih ya coach ya sesi coachingnya. Nah, mungkin ada nggak nih coach satu kesan dari klien yang greget gitu coach? Entah apapun itu. Greget apa ya? Alasannya gitu. Lebih ke apa ya Pak Adit ya? Banyak kalau kayak gitu ya. Itu berarti bukan kesan, tuh memang yang hampir selalu saya jumpai seperti itu. Jadi bukan hal yang berkesan, jadi hal yang wajar. Wajar aja gitu ya coach ya. Kalau yang berkesan tuh ya apa ya? Saking udah seringnya coaching kali ini ya coach ya. Iya, jadi ya tentunya di sini saya sebagai seorang coach menghadapi klien ya harus selalu siap gitu ya. Apa yang menjadi masalahnya klien, menjadi goalnya klien, dan bagaimana sikapnya klien itu saya harus siap gitu ya, presence gitu. Oke. Wah, berarti kompetensinya banyak banget nih ya coach ya. Itu baru yang sampai yang presence ya. Iya. Yang ketujuh, ada itu lagi. ya bagaimana membangun awareness. Itu apalagi ya. Bagaimana membangun awarenessnya klien agar klien itu mendapatkan suatu insight baru, itu kan betul-betul EI gitu kan. EI banget kemampuan itu, agar kita bisa berkomunikasi dengan teknik komunikasi yang baik ya. Baik dan benar gitu coach ya. Agar bisa membantu klien itu menemukan suatu solusi buat dirinya sendiri gitu ya. Sangat penting banget. Semua kompetensi lah gitu sampai akhirnya menyusun action plan ya. Dari mulai agreementnya, kesepakatan agreement sampai action plan, dan di antara semua itu butuh kemampuan coach sebagai betul sih. Butuh coach yang punya kemampuan kecerdasan emosi yang baik. Iya betul, dan itu nggak mudah teman-teman semuanya. Wow, iya, nggak mudah, tapi banget. bisa dipelajarin gitu ya. Dan memang itu menjadi suatu kurikulum yang harus dipelajari ya. Dan dikuasai juga gitu ya coach. Jadi kalau saya mengajarkan coaching bukan hanya mengajarkan kompetensi coaching secara teori, tapi betul-betul mengajarkan juga dari sisi kejelasan emosinya mereka gitu ya. Jadi sambil belajar coaching sekaligus mereka kecerdasan emosinya jadi bisa meningkat gitu ya. Wow, luar biasa. Jadi di coaching nemu solusi kecerdasan emosinya juga meningkat juga gitu ya coach ya. Wow, luar biasa. Jadi dia bisa mengcoaching, diharapkan siap ya mengcoaching kliennya dengan baik itu. Memang nggak ini ya, nggak cepat belajarnya ya. Trainingnya sendiri butuh 75 jam. 75 jam itu kalau dijadiin hari berapa hari tuh coach? Jadi 75 jam itu 65 jamnya itu training, 10 jamnya mentoring. 10 jamnya mentoring. Kalau 65 jam training itu dibuat hari juga kan. Kalau seharinya itu 6 jam berarti butuh waktu berapa gitu kan. Ya sekitar 11 hari ya gitu. Dan itu nggak yang langsung berurutan kan coach? Soalnya itu dijeda berarti ya coach.
overdose-nya kalau setiap hari itu kan tuh kayak kuliah di kompres ya, kuliah 1 semester di kompres. Harus lulus gitu. Oh, iya, memang ada kelulusannya juga kok gitu kan. Jadi ada ujiannya rekaman coaching yang dinilai. Jadi kalau kami ya korpora ya, kita kan supaya 75 jam itu mereka bisa belajar dengan secara baik, gradual ya, step by step itu, supaya juga penyerapannya baik juga, kita bagi menjadi 4 modul gitu ya. Modul pertama itu kan sebulan pertama, modul pertama itu sekitar 21 jam 21 jam. 3 jamnya itu mentoring. Oke. Modul keduanya itu di bulan berikutnya. Jeda sebulan berarti ya coach ya. Oke. Dikasih waktu sebulan dari satu modul ke modul berikutnya, supaya di antara itu mereka bisa belajar dulu mempraktekkannya sambil di mentoring gitu ya. Wow. Gitu. Jadi prosesnya nggak bisa cepet ya. Harus sabar dan dia memang butuh waktu ya coach ya. Iya, setelah itu setelah 75 jam lulus rekaman ya harus tetap diterusin sampai 100 jam rekaman, 100 jam coaching hour ya minimal ya. 100 jam tuh coach. Iya, agar dia siap untuk credential SEC gitu ya, untuk dapat title-nya. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan selama proses coaching itu ada remedinya nggak coach? Sebenarnya habis rekaman nih ya coach ya, kayaknya bukan ini deh tekniknya. Nah, itu harus ada yang remedi atau asalkan dikasih feedback abis itu lulus atau gimana tuh coach? Iya, jadi kalau mentoring itu memang intinya adalah memberikan feedback ya, memberikan feedback kepada para peserta yang belajar coaching itu. Feedback apa? Biasanya sih mereka merekam sesi coaching ya, baik kepada timnya atau ke siapa gitu ya. Betul-betul sesi coaching yang beneran gitu loh, profesional gitu ya coach. Bukan ya nggak perlu yang berbayar sih gitu ya, tapi benar-benar mengcoaching klien yang orang-orang yang bukan peserta juga gitu ya. Kalau sesama peserta saling coaching itu di kelas gitu ya, itu juga ada feedbacknya, ada gitu ya. Tapi kalau ini mentoring itu benar-benar dia mengcoaching orang lain yang betul-betul awam, yang betul-betul memang butuh di coaching gitu ya. Kemudian direkam tentu dengan izin si orang tersebut, betul. Karena itu bagian dari kode etik ya. Nah, baru setelah itu kita review sama-sama nih, apa yang harus diimprove dari rekaman tersebut. Terus dia bikin rekaman berikutnya lagi, terus gitu ya. Karena mentoring itu sendiri kan butuh waktu 10 jam minimal ya. Dalam rentang minimal 3 bulan. Jadi nggak bisa sekaligus 10 jam satu hari langsung. Itu bisa mabok kayaknya coach ya. Nggak ada waktu buat rekamannya dong. Gitu kan. Iya benar. Jadi memang bertahap, misalnya minggu ini sejam dia ngerekam dulu, kemudian baru minggu ini sejam bahas, kemudian mungkin dia berikutnya dia rekaman kedua, terus nanti minggu depannya sejam lagi, terus berturutan gitu. Bertahap gitu ya coach ya. Oke, dan selalu dimentor nih teman-teman semuanya dengan coach yang ada di Korpora. Oke coach, mungkin di antara teman-teman semuanya nih coach, mungkin ada yang kepo tuh coach. Kalau misalkan modul pertama tuh bahas apa aja sih coach, modul kedua tuh bahas apa aja sampai modul keempat. Nah, mungkin boleh di-spill nggak nih coach? Bahas apa aja tuh coach? Ya kan kalau kompetensi coaching itu sendiri ada 8. Oke, ada ya, 8. tapi 8 kompetensi ini tuh ada breakdownnya lagi tuh. Key behavior, perilaku apa yang harus dipelajari ya. Itu ada sekitar 60-an lebih lah key behavior yang harus dikuasai oleh seorang coach gitu ya. Kan nggak mungkin bisa dipelajari semua. Iya, betul. Jadi saya pilah-pilah yang modul 1 ya, kompetensi apa saja yang dipelajari, yang minimal dulu yang harus dikuasai. Jadi key behavior yang basic lah gitu, yang harus dikuasai gitu ya. Kemudian baru nanti lanjut ke modul kedua gitu ya, dengan key behavior yang lebih dalam lagi, yang lebih advance gitu ya coach ya, sampai modul ketiga dan keempat. Nah, modul keempat sendiri bagaimana mengcombine semua yang sudah dipelajari itu sehingga dia bisa menjalankan sesi coaching dengan lengkap gitu. Reconnecting berarti ya coach ya, dari modul 1, 2 dan juga 3. Oke. Nah, oke nih teman-teman semuanya, kalau misalkan mungkin di antara teman-teman semuanya ada yang tertarik nih dengan coaching, khususnya dengan coach Adit nih ya, yang sudah berpengalaman dan bersertifikat juga dari ICF. Nah, teman-teman semuanya bisa kunjungi di website Korpora di www.korporaconsulting.com, atau teman-teman semuanya juga bisa menghubungi aku. Untuk nomornya akan tertera di chat di bawah ini, atau kalian juga bisa telepon juga nih di Korpora langsung gitu teman-teman semuanya. Akhir kata dengan saya Vika dan saya Ditya Mijaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.